Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Apriliana Putri akan menjelaskan tentang kimia organik, materi, asam amino, dan protein. Yang pertama ada struktur asam amino. Asam-asam amino yang terdapat dalam protein adalah asam amino karboksilat. Asam amino mengandung gugus amino yaitu NH2 dan karboksilat COOH. Struktur asam amino dapat digambarkan seperti gambar di bawah ini dengan variasi dalam struktur monomer. Monomer ini terjadi dalam rantai samping atau R. Untuk struktur umum asam amino dapat dilihat pada gambar. Asam amino yang akan berikatan sehingga membentuk poliamida. Ikatan yang terbentuk disebut dengan ikatan peptida. Untuk ikatan peptida dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Ada fungsi biologis asam amino. Asam amino mengandung suatu gugus amino yang berada dalam bentuk kation amonium dan gugus karboksil yang berada dalam bentuk anion karboksilat, sehingga asam amino mengandung gugus yang bersifat basa dan gugus bersifat asam dalam molekul yang sama. Asam amino berdasarkan fungsi biologisnya diklasifikasikan menjadi yang pertama ada asam amino esensial, artinya yaitu asam amino yang hanya diperoleh dari makanan yang dikonsumsi karena asam amino jenis ini tidak dapat disintesis dalam tubuh. Yang kedua ada asam amino non-esensial, yaitu asam amino yang diperoleh dari makanan juga dapat disintesis dalam tubuh sendiri. Dalam protein tumbuhan dan hewan hanya terdapat 20 asam amino yang lazim dijumpai. Dari ke-20 asam amino tersebut, 10 diantaranya merupakan asam amino esensial, yaitu asam amino yang diperlukan untuk sintesis protein dan tidak disintesis sendiri oleh organisme itu, tetapi harus terdapat dalam makanannya. 10 asam amino esensial tersebut adalah arginina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metiona, fenilalanina, treonina, triptofan, dan valina. Untuk strukturnya dapat dilihat pada gambar ini. Ada 20 asam amino. Alina, arginina, asparagina, asam aspartat, sisteina, ada asam glutamat, glutamin, glisina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofan, tirosina, dan valina. Ada sintesis asam amino. Asam amino dapat disintesis di laboratorium dengan berbagai cara. Salah satunya adalah reaksi brominasi asam karboksilat dengan menggunakan Br2 dan PbR3. Kemudian dilanjutkan dengan reaksi dengan NH3. Dilihat pada gambar yang di atas yaitu asam 4-metil pentanoat menggunakan Br2 dan PbR3 menjadi asam 2-bromo 4-metil pentanoat dan dilanjutkan dengan NH3 menjadi leucina. Dan yang kedua ada asam 3-hidroksibutanoat menggunakan Br2 dan PbR3 menjadi asam 2-bromo 3-hidroksibutanoat dilanjutkan dengan NH3 menjadi treonina. Ada reaksi asam amino. Yang pertama ada keamfoteran asam amino, yaitu artinya suatu asam amino dapat bereaksi dengan asam ataupun dengan basa. Masing-masing akan menghasilkan suatu kation atau suatu anion. Dalam larutan asam amino akan bersifat basa yang akan menerima proton sehingga akan menghasilkan kation. Dalam larutan basa, asam amino akan bersifat asam yang akan memberikan proton sehingga akan menghasilkan suatu anion. Dalam larutan asam dapat dilihat pada gambar yang pertama dan dalam larutan basa gambar yang kedua. Yang kedua ada asilasi. Asilasi gugus amino dengan suatu halida asam atau anhidrida asam akan menghasilkan amida. Tetapi sifat dari amida ini akan berbeda dibandingkan dengan senyawa asam amino karena nitrogen pada amida tidak bersifat basa sehingga senyawa amino yang terasilasi membentuk amida ini berbeda sifatnya dibandingkan dengan asam amino. Untuk reaksinya yaitu anhidrida asam asetat ditambahkan dengan alanina menjadi
N-asetilalanina ditambah dengan asam asetat. Yang ketiga ada reaksi dengan ninhidrina. Reaksi dengan ninhidrin digunakan sebagai uji bercak senyawa asam amino. Pada kertas kromatiografi, asam-asam amino bereaksi dengan ninhidrin untuk membentuk produk yang disebut ungu Roux-Hermann. Untuk reaksinya dapat dilihat pada gambar yang sebelah kiri. Setelah reaksi asam amino ada peptida. Peptida dan protein adalah polimer yang terbentuk dari satuan asam amino melalui ikatan peptida antara suatu gugus amino dari suatu asam amino dan gugus karboksil dari asam amino lain. Ikatan peptida ini akan membentuk gugus amida. Asam amino pembentuk peptida disebut sebagai residu. Contoh peptida yang dibentuk dari glisinina dan serina disebut glisiril serina. Semakin banyak residu asam amino penyusun peptida, maka semakin banyak kemungkinan kombinasi gabungan asam amino tersebut. Penamaan peptida dimulai dari nama asam amino dari kiri ke kanan. Beberapa contoh peptida yang mempunyai aktivitas fisiologis dalam tubuh adalah antioksitosin dan enkefalin. Oksitosin adalah suatu hormon yang berasal dari kelenjar di bawah otak atau pituitary hormone yang membantu proses persalinan yang bekerja dengan cara menyebabkan kontraksi uterin. Untuk struktur oksitosin dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya ada protein. Protein adalah suatu polipeptida yang tersusun dari banyak asam amino. Protein merupakan molekul yang sangat vital untuk organisme yang terdapat di semua sel. Rantai asam amino dihubungkan dengan kovalen yang spesifik. Struktur dan fungsi protein ditentukan oleh kombinasi, jumlah, dan urutan asam amino. Protein dalam tubuh dikelompokkan berdasarkan tugas dan fungsi dari protein tersebut. Kelompok protein tersebut adalah yang pertama protein serat, yang kedua protein globular, dan yang ketiga protein konjugasi. Untuk protein serat yaitu disebut juga protein struktural yang bertugas membentuk kulit, otot, pembuluh darah, dan rambut. Protein-protein pembentuk tersebut adalah kolagen yang bertugas membentuk jaringan penyambung, elastin yang membentuk urat dan pembuluh darah, dan keratin yang membentuk rambut dan kuku. Yang kedua ada protein globular. Protein globular adalah protein larut yang termasuk dalam kelompok protein ini adalah albumin yang terdapat telur dan serum, globulin terdapat dalam serum, histon terdapat dalam jaringan kelenjar dan bersama dengan asam nukleat, rotamina yang berhubungan dengan asam nukleat. Contoh dari protein globular ini adalah hemoglobin atau yang bagian dari eritrosit yang bertanggung jawab atas pengangkutan oksigen dalam aliran darah. Dan yang ketiga ada protein konjugasi. Protein konjugasi adalah protein yang berhubungan dengan suatu bagian non-protein, misalnya gula, yang mempunyai berbagai fungsi dalam seluruh tubuh. Contoh yang termasuk dalam protein ini yaitu adalah nukleoprotein yang bersenyawa dengan asam nukleat, mukoprotein dan glikoprotein yang berhubungan dengan karbohidrat, lipoprotein berhubungan dengan lipida, fosfoglisirida atau kolesterol. Untuk struktur protein dibedakan menjadi struktur primer, sekunder, tersier, dan kuaterner. Untuk gambar strukturnya dapat dilihat pada gambar. Yang pertama ada primer, yang kedua ada sekunder, yang ketiga ada tersier, dan yang keempat ada kuaterner. Ada denaturasi protein. Protein dapat mengalami denaturasi yang mengakibatkan hilangnya sifat biologis dari protein. Denaturasi adalah rusaknya ikatan hidrogen dan gaya sekunder lain dalam protein sehingga menyebabkan hilangnya sifat-sifat struktur yang lebih tinggi. Faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi antara lain yaitu yang pertama, perubahan temperatur, seperti memasak putih telur akan mengakibatkan albumin itu membuka lipatan dan mengendap, dihasilkan suatu zat padat putih. Yang kedua ada perubahan pH. Bila susu menjadi asam, perubahan pH yang disebabkan oleh pembentukan asam laktat akan menyebabkan penggumpalan susu atau curdling.
atau pengendapan protein yang semua larut. Yang ketiga ada deterjen, yang keempat radiasi, dan yang kelima ada zat pengoksidasi atau pereduksi. Selanjutnya ada enzim. Enzim adalah suatu senyawa yang bertindak sebagai katalis dalam reaksi biologi. Enzim merupakan katalis yang lebih efisien daripada kebanyakan katalis laboratorium atau industri. Enzim bekerja menurunkan energi aktivasi reaksi sehingga akan mempercepat terjadinya reaksi. Enzim bekerja secara spesifik. Satu jenis enzim hanya akan bekerja pada substrat tertentu saja. Contohnya enzim amilase. Penamaan suatu enzim umumnya memakai akhiran ase. Misalnya suatu polimerase adalah enzim yang mengkatalisis suatu reaksi polimerisasi. Enzim diklasifikasikan dalam 6 kategori berdasarkan jenis reaksi yang dikatalisasinya. Keenam kelompok enzim tersebut adalah yang pertama oksireduktase, yang artinya enzim yang pada reaksi oksidasi reduksi. Yang termasuk dalam kelompok enzim ini adalah dehidrogenase yang bekerja pada ikatan rangkap, oksidase dan reduktase. Yang kedua ada transferase adalah enzim yang bekerja pada proses perpindahan suatu gugus pada satu substrat ke yang lainnya. Contoh enzim golongan ini adalah kinase yang bekerja pada gugus fosfat dan transaminase yang bekerja pada gugus amino. Yang ketiga ada hidrolase. Hidrolase adalah enzim yang bekerja pada reaksi hidrolisis amida, ester dan substrat sejenis. Contohnya adalah protease yang menghidrolisis amida, lipase yang menghidrolisis ester, dan nuklease yang menghidrolisis fosfat. Yang keempat ada liase, yaitu enzim yang bekerja pada reaksi eliminasi dan adisi molekul kecil seperti H2O dan terhadap substrat. Contohnya dalam dekarboksilase yang menyebabkan eliminasi CO2 dan dehidrasi yang mengeliminasi H2O. Yang kelima ada isomerase, adalah enzim yang bekerja mengkatalis reaksi isomerisasi. Contohnya adalah epimerase yang mengkatalisis reaksi pada pusat kiral. Yang keenam ada ligase, yaitu enzim yang mengkatalis ikatan antar dua molekul dan bersamaan dengan hidrolisis ATP. Contohnya adalah karboksilase yang bekerja pada adisi CO2 dan sintetase yang bekerja pada pembentukan senyawa baru. Ada uji dalam asam amino. Uji yang dapat dilakukan dalam percobaan uji asam amino adalah yaitu yang pertama uji ninhidrin, lalu uji asam xanthoproteik. Yang ketiga ada uji Pauli Diazo, yang keempat uji Hopkins-Cole, yang kelima uji belerang, yang keenam uji isatin, yang ketujuh uji Folin McCarthy-Sullivan, yang ke-8 uji Sakaguchi, yang ke-9 uji histidine, yang ke-10 ada uji Milon. Yang pertama ada uji ninhidrin, yaitu hasil yang didapatkan dari percobaan ini yaitu larutan sampel bereaksi positif dengan bereaksi ninhidrin, ditandai dengan perubahan warna larutan sampel A menjadi ungu karena mengandung asam amino, dan sampel B menjadi warna kuning karena mengandung asam amino. Reaksi dari sampel yang mengandung asam amino dapat dilihat pada gambar berikut. Yang kedua ada uji asam xanthoproteik. Tes ini digunakan untuk identifikasi asam amino yang mengandung inti benzena dan derivatnya. Hasil positif pada tes xanthoproteat akan menghasilkan produk yang berwarna kuning. Hasil yang didapatkan dari percobaan ini yaitu larutan sampel bereaksi positif, ditandai dengan perubahan warna larutan sampel menjadi oranye. Hal ini disebabkan karena larutan sampel mengandung inti benzena atau cincin benzena dalam senyawa. Reaksinya dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Yang ketiga ada uji Paulis-Diazo. Uji Paulis-Diazo adalah khusus untuk mendeteksi tirosin atau histidin. Reaksi yang digunakan untuk pengujian ini mengandung asam sulfanilat yang dilakukan dalam asam klorida. Asam-asam sulfaniat akan mengalami diazotisasi dengan natrium nitrit dengan asam klorida yang menghasilkan pembentukan garam diazonium.
Garam diazonium tersebut membentuk pasangan dengan tirosin atau histidin dalam medium alkali untuk menghasilkan kromogen berwarna merah atau pewarna azo. Hasil dari percobaan yang dilakukan ini yaitu larutan sampel bereaksi positif ditandai dengan perubahan larutan sampel menjadi merah. Maka disimpulkan bahwa sampel mengandung tirosin atau histidin. Yang keempat ada uji Hopkins-Hall. Uji Hopkins-Hall yang juga dikenal sebagai reaksi asam glioksilat adalah tes khusus untuk mendeteksi triptofan. Hasil dari percobaan yang telah dilakukan yaitu larutan sampel bereaksi positif, ditandai dengan terdapat cincin berwarna ungu pada larutan sampel tersebut, maka dapat dikatakan bahwa mengandung triptofan. Reaksinya dapat dilihat pada gambar di bawah. Yang kelima ada uji belerang. Belerang mengandung asam amino seperti sistein dan sistin. Ketika sistein dipanaskan dengan alkali kuat seperti NaOH, maka beberapa sulfur akan dikonversi menjadi natrium sulfida atau NaS. Kemudian mengendapkannya menjadi timah sulfida menggunakan larutan timbal asetat. Hasil yang didapat dari percobaan yang telah dilakukan yaitu larutan sampel menghasilkan reaksi positif, ditandai dengan terbentuknya endapan hitam saat hasil akhirnya. Maka dapat dikatakan bahwa larutan sampel mengandung belerang dan mempunyai senyawa sistein. Reaksinya dapat dilihat pada gambar. Yang keenam ada uji isatin. Pada uji ini kita menggunakan reaksi isatin. Isatin merupakan reaksi kromogenik lain yang banyak digunakan untuk mendeteksi asam amino. Prinsip kerjanya yaitu asam amino seperti prolin dan hidroksiprolin akan terkondensasi dengan reaksi isatin dan menghasilkan zat berwarna biru pada hasil akhirnya. Hasil yang didapat dari percobaan yang telah dilakukan yaitu larutan sampel menghasilkan reaksi yang positif, ditandai dengan berubahnya noda sampel pada kertas saring menjadi warna biru. Hal ini mengindikasikan adanya asam amino pada sampel yang digunakan. Yang ketujuh ada uji Follins MC-Charty-Sullivan. Pada uji Follins, penambahan sodium nitroprosida ke dalam larutan alkali metionin diikuti dengan pengasaman reaksi akan menghasilkan warna merah. Reaksi ini juga membentuk dasar untuk penentuan kuantitatif metionin. Hasil yang didapatkan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu larutan sampel menghasilkan reaksi yang positif, ditandai dengan perubahan larutan sampel menjadi warna merah. Hal ini mengindikasikan adanya metionin. Kedelapan ada uji Sakaguchi. Uji Sakaguchi adalah tes khusus untuk mengidentifikasi adanya arginin. Hasil yang didapatkan dalam percobaan yang telah dilakukan yaitu larutan sampel memberikan reaksi yang positif. Hal ini ditandai dengan perubahan warna larutan sampel menjadi merah. Hal ini mengidentifikasikan adanya arginin. Reaksinya dapat dilihat pada gambar. Kesembilan ada uji histidin. Uji ini ditemukan oleh Knupp yang melibatkan brominasi histidin dalam larutan asam, diikuti oleh netralisasi asam dengan kelebihan amonia. Pemanasan larutan alkali akan menghasilkan warna biru atau ungu. Hasil yang didapatkan dari percobaan yang dilakukan yaitu larutan sampel memberikan reaksi yang positif. Hal ini ditandai dengan perubahan larutan sampel menjadi warna biru keunguan pada hasil akhirnya. Dengan demikian, sampel yang digunakan mengandung histidin. Yang ke-10 ada uji Milon. Pada uji Milon, sampel akan memberikan hasil positif untuk asam amino tirosin yang memiliki gugus hidroksil yang terikat pada cincin benzena atau gugus fenol. Hasil yang didapat dari percobaan yang telah dilakukan yaitu larutan sampel memberikan reaksi positif. Hal ini ditandai dengan perubahan warna larutan sampel menjadi warna merah pada hasil akhirnya. Maka dapat dikatakan bahwa sampel yang digunakan mengandung senyawa tirosin. Reaksinya dapat dilihat pada gambar yang di bawah. Sekian penjelasan tentang asam amino dan protein. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.